Alam semesta penuh misteri. Dari bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam hingga kedalaman lautan yang belum terjamah, kita selalu terpesona oleh keajaiban yang ada di sekitar kita. Ada yang berhubungan dengan langit, luas dan jauh. Langit yang tak berujung ini mengingatkan kita akan betapa kecilnya kita di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas. Yang lainnya ada di dalam diri kita, rumit dan mendalam. Pikiran dan jiwa kita adalah alam semesta kecil yang penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Filosofi Hindu menawarkan kerangka berpikir untuk memahami keberadaan kita sendiri melalui konsep Trisarira. Ini adalah panduan yang membantu kita menjelajahi dan memahami berbagai lapisan dari diri kita. Trisarira berarti 3 badan, yang mewakili lapisan-lapisan saling terhubung dari keberadaan kita. Setiap lapisan ini memiliki peran dan fungsi yang unik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lapisan-lapisan ini bukanlah entitas terpisah, tetapi aspek-aspek diri yang terjalin. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman hidup yang utuh dan menyeluruh. Ketiganya adalah Stula Sarira, badan fisik, Suksma Sarira, badan halus, dan Anta Karana Sarira, badan sebab akibat. Masing-masing lapisan ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Stula Sarira adalah badan fisik kita, yang dapat kita lihat dan rasakan. Suksma Sarira adalah badan halus yang mencakup pikiran, emosi, dan energi kita. Anta Karana Sarira adalah badan sebab akibat yang menghubungkan kita dengan karma dan perjalanan spiritual kita. Setiap lapisan memainkan peran penting dalam pengalaman hidup, mati, dan kelahiran kembali kita. Mereka membantu kita memahami perjalanan hidup kita dan memberikan makna pada setiap pengalaman yang kita alami. Dengan memahami Trisarira, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat sejati kita. Kita mulai melihat melampaui fisik dan masuk ke alam keberadaan yang lebih halus, yang sering kali tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Kita mulai melihat melampaui fisik dan masuk ke alam keberadaan yang lebih halus. Pemahaman ini membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan pencerahan diri. Ini adalah perjalanan yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa kita sebenarnya dan tujuan kita di dunia ini. Pemahaman ini membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan pencerahan diri. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini, kita semakin dekat dengan kebenaran dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Stula Sarira adalah badan yang paling kita kenal dari ketiga badan tersebut. Ini adalah badan fisik yang kita lihat dan rasakan setiap hari. Ini adalah wujud fisik yang kita huni, terdiri dari 5 elemen, tanah, air, api, udara, dan ether. Setiap elemen ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh kita. Indra kita merasakan dunia melalui wadah fisik ini. Melalui sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa, kita dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita mengalami suka dan duka kehidupan melalui sensasinya. Setiap emosi yang kita rasakan, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, semuanya dialami melalui tubuh fisik ini. Badan ini memungkinkan kita berinteraksi dengan dunia fisik. Stula Sarira tidak kekal. Ia adalah alat yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan aktivitas fisik. Seperti semua materi fisik, ia mengalami kelahiran, pertumbuhan, pembusukan, dan kematian. Proses ini adalah bagian alami dari siklus kehidupan. Tubuh fisik kita terus berubah, dipengaruhi oleh waktu, lingkungan, dan tindakan kita. Setiap pengalaman yang kita alami meninggalkan jejak pada tubuh kita, baik secara fisik maupun emosional. Meskipun sifatnya sementara, Stula Sarira penting untuk perjalanan kita di alam duniawi ini. Tanpa tubuh fisik ini, kita tidak akan bisa mengalami dunia dengan cara yang kita lakukan sekarang. Ia berfungsi sebagai kendaraan untuk mengalami dunia, mempelajari pelajaran, dan mengembangkan kesadaran kita. Melalui tubuh ini, kita dapat tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun spiritual. Suksma Sarira, badan halus, lebih bersifat eterik. Ia tidak terikat oleh hukum fisika yang mengatur Stula Sarira. Badan halus ini adalah tempat bersemayamnya emosi, pikiran, dan keinginan kita. Ini adalah badan energi, sering digambarkan sebagai selubung bercahaya yang mengelilingi dan menembus badan fisik. Suksma Sarira bertanggung jawab atas mimpi, aspirasi, dan pengalaman kita di alam astral. Badan halus ini bertindak sebagai jembatan antara badan fisik dan badan sebab akibat. Ia membawa kesan dari pengalaman kita, membentuk pola karma kita.
Memahami Suksma Sarira membantu kita mengenali kekuatan pikiran dan emosi kita. Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar dan menavigasi lanskap batin diri kita. Suksma Sarira terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk membentuk pengalaman halus kita. Ini adalah aspek yang lebih dalam dari keberadaan kita, yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat mempengaruhi cara kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia. Komponen-komponen ini termasuk prana, kekuatan hidup vital yang menghidupkan tubuh dan menopang semua fungsinya. Prana adalah energi yang mengalir melalui tubuh kita, memberikan kehidupan dan vitalitas. Panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba, adalah alat yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu, ada juga panca indera gerak bicara, tangan, kaki, yang memungkinkan kita untuk bergerak dan berkomunikasi dengan lingkungan kita. Alat kelamin dan anus juga termasuk dalam kategori ini, karena mereka memainkan peran penting dalam fungsi tubuh kita. Mana, pikiran yang bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik, pikiran, dan emosi. Mana adalah pusat dari semua aktivitas mental kita, yang menghubungkan kita dengan dunia luar melalui indera kita. Budi, intelek yang membedakan, bernalar, dan membuat keputusan. Budi adalah aspek dari pikiran kita yang memungkinkan kita membuat penilaian dan keputusan yang bijaksana. Dan ahamkara, ego yang menciptakan rasa identitas individu dan memisahkan kita dari alam semesta. Ahamkara adalah elemen yang membuat kita merasa terpisah dan unik, memberikan kita rasa identitas pribadi. Komponen-komponen ini berinteraksi secara dinamis, memengaruhi persepsi, tindakan, dan jejak karma kita. Setiap elemen memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman kita sehari-hari dan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Dengan memahami interaksi elemen-elemen ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia internal kita sendiri dan kekuatan yang membentuk pengalaman kita. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih sadar dan selaras dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Benih identitas. Mari memahami Antakarana Sarira. Antakarana Sarira, badan sebab akibat, adalah yang paling halus dari ketiganya. Ia adalah gudang kesan karma kita, cetak biru perjalanan jiwa kita. Badan sebab akibat ini berada di luar jangkauan indera fisik dan fluktuasi pikiran. Ia tetap tak tersentuh oleh pengalaman badan fisik dan badan halus. Antakarana Sarira adalah benih dari mana rasa diri individu kita muncul. Ia membawa benih karma dari tindakan masa lalu kita, membentuk kehidupan kita saat ini dan inkarnasi mendatang. Badan sebab akibat ini bukanlah entitas yang statis. Ia berevolusi selama hidup, mengumpulkan kebijaksanaan dan pemahaman dari setiap pengalaman. Kanvas karma, Antakarana Sarira, dan siklus kelahiran kembali. Dalam filsafat Hindu, konsep karma terkait erat dengan Antakarana Sarira. Karma, yang berarti tindakan, mengacu pada konsekuensi dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Setiap tindakan, baik fisik, mental, maupun emosional, menciptakan jejak karma pada badan sebab akibat. Jejak karma ini terbawa ke kehidupan mendatang, memengaruhi keadaan kelahiran kita, sifat-sifat kepribadian kita, dan pengalaman yang kita tarik. Antakarana Sarira bertindak sebagai kanvas tempat karma kita dilukis, menciptakan permadani perjalanan jiwa kita melalui kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Harmoni ketiganya, interaksi dan signifikansi Trisarira. Trisarira bukanlah entitas terpisah, melainkan lapisan-lapisan yang saling terhubung dari keberadaan kita. Mereka berfungsi secara harmonis, masing-masing memengaruhi dan membentuk yang lain. Pengalaman badan fisik meninggalkan kesan pada badan halus, yang pada gilirannya memengaruhi jejak karma pada badan sebab akibat. Memahami Trisarira membantu kita mengenali keterkaitan mendalam antara diri fisik, mental, dan spiritual kita. Ini menyoroti pentingnya hidup selaras dengan sifat tertinggi kita, karena tindakan kita memiliki konsekuensi yang melampaui kehidupan ini. Trisarira dalam praktik yoga dan jalan menuju pencerahan diri. Konsep Trisarira bukan hanya gagasan filosofis, tetapi panduan praktis untuk pertumbuhan spiritual. Yoga dalam berbagai bentuknya menawarkan teknik untuk memurnikan dan menyempurnakan ketiga badan, yang mengarah pada pencerahan diri. Melalui latihan seperti asana yaitu postur fisik, pranayama yaitu latihan pernapasan dan meditasi,
kita dapat memurnikan stula sarira, menyeimbangkan suksma sarira, dan pada akhirnya melampaui batasan ego, mengungkapkan sifat sejati dari antakarana sarira. Kesimpulan, merangkul visi holistik Trisarira. Konsep Trisarira memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami sifat manusia yang beraneka ragam. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi jiwa yang kompleks dalam perjalanan evolusi. Dengan mengenali interaksi antara badan fisik, halus, dan sebab akibat, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tempat kita di kosmos. Pemahaman ini memberdaya kita untuk hidup dengan kesadaran, kasih sayang, dan tujuan yang lebih besar saat kita melakukan perjalanan menuju pencerahan diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Semoga Hyang Widi memberkati kita semua.